perkenalkan saya Sila Septi Nurwarni dari Universitas Pelita Bangsa. Baik, di sini kita akan belajar untuk bagaimana cara buat laporan SPT tahunan untuk karyawan swasta, TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja yang memiliki penghasilan selama setahun di bawah 60 juta rupiah. Bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman jangan lupa like dan komen. Baik, untuk laporan SPT tahunan ini, yang pertama, kalian masuk ke website DJP online terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua, siapkan bukti potongan pajak dari perusahaan. Contohnya di sini ya, ada nomor formulir di atas. Nah, kita masuk ke website DJP online terlebih dahulu. Yang pertama, ketika kalian sudah mempunyai akun, langsung login dan masukkan NPWP kalian dan masukkan kata sandi kalian, lalu masukkan kode keamanan kalian dan lalu klik login. Itu yang sudah bagi mempunyai akun. Nah, yang belum mempunyai akun, untuk pengguna baru klik daftar di sini. Berhubung saya belum mempunyai akun, jadi saya klik daftar di sini ya. Klik, lalu akan dialihkan ke menu registrasi akun. Nah, di registrasi akun ini kalian disuruh untuk menuliskan NPWP kalian, password kalian, lalu kode keamanan kalian. Nah, ketika sudah kalian isi semua, lalu klik submit. Sudah klik submit, nah, kalian masukkan NPWP, kata sandi, sudah login, dan kemudian nanti ditampilkan informasi DJP online ya, formulir ya. Lalu klik lapor. Nah, di laporan ini kalian scroll ke bawah, ada e-filing, kalian klik. Itu untuk mengisi situs webnya ya. Setelah itu akan ditampilkan formulir daftar SPT. Nah, di arsip SPT ini kalian bisa melihat tahunan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita kan baru pengen buat SPT. Nah, klik buat SPT. Lalu di formulir SPT ini kalian jawab apakah Anda menjalankan usaha? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban perpajakan perpisahan? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta? Nah, ini kan kita Iya ya. Saya kan ini dari kurang 60 juta, isi formulir sudah. Pilih tahunan pajak ya. Pilih tahunan pajak berarti kita milih di tahun 2023. Nah, ketika sudah oke, data kalian sudah fase, itu normal. Nah, ketika ada kesalahan data, itu kalian klik pembetulan. Untuk kalian betulkan data-data kalian tersebut. Nah, setelah itu kalian pencet oke atau submit. Di sini ada pajak penghasilan. Di nomor 1 pajak penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerja. Di sini ada di lembar bukti potongan PPh tersebut ya, yang sudah tertera di perusahaan. Di nomor 8, apakah penghasilan bruto. Setelah bisa kalian isi sendiri ya, tergantung penghasilan dari sananya. Nah, di sini saya mengisi itu 50 juta ya. Untuk poin 2 pengurangan itu dilihat dari bukti pemotongan pajak dari perusahaan ya. Di sini saya mengambil contohnya 2.800.000. Penghasilan tidak kena pajak. Di sini penghasilan sesuai tanggungan. Ketika sudah menikah berarti punya tanggungan 2. Dan ketika belum menikah
pilih saja belum nikah. Nah, di sini saya contohkan penghasilan tidak kena pajak itu kawin ya. Kawin punya tanggungan 2 orang sekitar 67.500. Nah, nihilnya itu 0. Nah, seperti yang diterangkan di bukti pemotongan pajak ini sesuai PPh pasal 21 dan di bukti pemotongan pajak juga ada jumlah pengurangan ya. Nah, di sini ada PPh pasal 21 terutang. Nah, seperti saya tadi sebutkan nihil 0 ya. Lalu klik selanjutnya. Nah, di sini ada pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak penghasilan bruto, pajak penghasilan final. Nah, di nomor 9 ini ada pajak penghasilan final terutang. Untuk mengisi nomor 8 dan 9 itu, untuk penghasilan seperti ketika kita menjadi peserta kegiatan narasumber yang bersifatnya final. Dan yang nomor 10 itu untuk penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak seperti warisan, hibah, dan hadiah. Lalu setelah kalau tidak ada isi saja 0 ya. Setelah sudah diisi, lalu klik berikutnya. Nah, selanjutnya untuk poin 11 jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, kayak misalkan kita reta masih mengendap di pajak itu kayak jumlah keseluruhan harta ya. Kayak misalkan entah 100 juta, entah 100 ribu, antara ditambah 50 ribu, antara apa terserah. Saya contohkan di sini saya akan isi 100 juta ya. Saya akan isi 100 juta. Nah, di poin ke-12 jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Nah, di poin nomor 12 ini untuk yang ada utang ya. Kalau masih ada utang di dalam pajak itu diisi sesuai utang kalian, dan ketika tidak ada ya berarti 0, diisi saja 0. Lalu klik berikutnya. Nah, selanjutnya itulah sedang diproses. Tunggu selanjutnya. Nah, di sini akan ditunjukkan SPT ya. SPT jenis formulir Anda tahun pajak. Nah, di sini ada ambil kode verifikasi. Klik kode verifikasi di sini. Pilih media pengiriman kode verifikasi. Di sini ada email dan SMS. Nah, saya akan ketik email. Saya akan pilih email. Nah, ketika sudah dipilih, lalu pencet OK. Ketika sudah pencet OK, proses ya. Sedang diproses. Lalu setelah itu ada verifikasi email. Kita klik. Lalu kita ambil kode verifikasinya. Kita salin. Nah, kita tempelkan, dimasukkan kode verifikasi yang tadi lewat email atau SMS tersebut ya. Setelah itu kirim SPT. Nah, setelah itu kita dapat notifikasi dari email dari Filling. Nah, di situ ada sudah ada. Berikut ini bukti penerimaan elektronik Anda. Lalu setelah itu cek kembali data-data Anda, takut ada yang salah ya. Baik, jika tidak ada yang salah, saya sudahkan untuk belajar bagaimana cara lapor SPT. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.